Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isa Guji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait Kulliyatul Khams. Kulliyatul Khams ini diawali oleh musannif dengan pembagian kulli berdasarkan apakah kulli itu masuk di dalam hakikat atau esensi individu-individu yang dicakupnya, atau kulli itu tidak masuk di dalam esensi atau hakikat individu-individu yang dicakupnya. Kalau kulli itu masuk di dalam hakikat atau esensi individu-individu yang dicakupnya, maka kulli itu disebut dengan zati atau esensial. Sebaliknya, apabila kulli itu tidak masuk di dalam esensi atau hakikat individu-individu yang dicakupnya, maka kulli itu disebut dengan aradhi atau aksidental. Qala, berkata siapa musannif, yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari, wal kulliyuh, dan adapun kulli universal, imma dzatiyun, ada kalanya ialah dzati atau esensial. Apa itu dzati? Wa huwa, dan adapun dzati, alladzi, ialah yang, isi dari alladzi ini adalah al-kulli. Yadkhulu, yang masuk apa alladzi, tahta haqiqati juz'iyatihi, di bawah esensi individu-individunya alladzi. Jadi yang dinamakan zati itu adalah kulli yang menjadi bagian atau yang masuk di dalam esensi individu-individu yang dicakup oleh kulli itu. Contohnya kal hayawani, seperti al hayawan, makhluk hidup, bin nisbati, dengan dinisbahkan, ilal insani, pada insan manusia, wal farosi, dan faros kuda. Hayawan ini disebut dengan kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena mafhum dari hayawan ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu, kepada banyak afrod. Kemudian hayawan atau mafhum dari hayawan ini memiliki banyak individu yang dicakup. Di antaranya adalah insan dan faros. Insan dan faros ini termasuk bagian dari individu atau juz'iyat yang dicakup oleh hayawan. Kemudian hakikat dari insan ini atau esensi dari insan ini adalah hayawanun natiq. Hakikat dari faros ini adalah hayawanun sahil. Nah, hayawan yang salah satu individunya itu adalah insan dan faros, hayawan ini masuk di dalam esensi individunya, yaitu insan dan faros di dalam contoh ini. Hakikat dari insan, sebagaimana sudah disebutkan barusan, yaitu hayawanun natiq. Berarti hayawan masuk di dalam insan. Insan ini merupakan
salah satu afrod atau salah satu juz'iyat daripada hayawan. Di dalam faros, faros itu hakikatnya adalah hayawanun sahil, hayawan masuk di dalam hakikat faros. Nah, faros ini salah satu individu atau salah satu juz'iyat dari hayawan. Hayawan ini berarti adalah kuli, ya. Afrodnya adalah faros, salah satunya. Nah, hakikat faros itu adalah hayawanun sahil. Nah, hayawanun sahil ini adalah hakikat dari faros. Hayawan ini masuk di dalam hakikat faros. Berarti hayawan ini disebut dengan kulli zati jika dinisbahkan kepada insan, atau disebut dengan zati bagi insan, atau juga disebut dengan zati bagi faros. Kenapa hayawan ini disebut dengan zati bagi insan dan faros? Karena hayawan ini masuk di dalam esensi atau hakikat yang membentuk insan dan faros. Ini ya. Karena itu hayawan ini disebut dengan kulli zati. Wa imma aradiyun, dan ada kalanya ialah aradi, yaitu aksidental. Wa huwa, dan adapun aradi alladzi ialah yang bihilafihi, dengan menyelisihi zati. Yang dinamakan aradi itu yaitu kebalikan dari zati. Kalau zati itu adalah yang masuk di dalam esensi individu-individu yang dicakup, kalau aradi itu adalah yang tidak masuk di dalam hakikat individu-individu yang dicakup. Maka itu disebut dengan aradi. Kebalikan dari zati adalah aradi, kebalikan dari aradi adalah zati. Contohnya, kadhahiki, seperti ad-dhahik. Ad-dhahik ini yang tertawa, bin nisbati, dengan dinisbahkan, ilal insani, pada insan, pada manusia. Dhahik ini disebut dengan kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena mafhum daripada dhahik ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Nah, di antara individu dari dhahik adalah insan. Yang ditemukan di alam kharij adalah insan. Hakikat dari insan itu adalah hayawanun natiq. Dhahik tidak masuk di dalam hakikat yang membentuk insan. Karena yang membentuk hakikat insan itu adalah hayawan dan natiq. Berarti dhahik berada di luar hakikat insan. Cuman insan ini salah satu afrod daripada dhahik. Namun dhahik tidak menjadi bagian yang membentuk hakikat insan. Karena itu dhahik jika dinisbahkan kepada insan, maka dhahik ini disebut dengan aradi bagi insan, aksiden bagi insan. Ya. Karena dhahik ini tidak menjadi bagian yang membentuk hakikat insan, yang insan ini merupakan afrad daripada dhahik. Aqulu, berkata aku, al-kulliyu, adapun kulli universal, yang qasimu ialah terbagi apa al-kulli ila zatiyin, pada zati esensial, wa aradiyin, dan aradi aksidental. Li'annahu, karena sesungguhnya apa zati, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa zat. Ini bukan zati ya, tapi kulli ya. Li'annahu, karena sesungguhnya apa al-kulli, imma ayyakunah, ada kalanya ialah ada apa al-kulli, dakhilan ialah masuk, tahta haqiqati juz'iyatihi, di bawah esensi individu-individunya al-kulli. Aula yakuna, ay aula yakuna dakhilan tahta haqiqati juz'iyati, atau tidak ada apa al-kulli dakhilan tahta haqiqati juz'iyati, ialah masuk di bawah esensi individu-individu al-kulli. Fa in kana, maka apabila ada apa al-kulli dakhilan ialah masuk tahta haqiqati juz'iyatihi, di bawah esensi individu-individu al-kulli, fahuwa, maka adapun al-kulli zatiyun ialah disebut dengan zati atau esensial.
Kal hayawani seperti al hayawan makhluk hidup bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani pada manusia. Fa innahu maka sesungguhnya insan tamamu haqiqati Zaidin wa Amrin wa Bakrin ialah kesempurnaan atau keseluruhan esensi Zaid, Umar dan Bakar. Wal hayawanuh dan adapun hayawan dakhilun ialah masuk fihi di dalam insan likaunihi karena adanya insan murakkaban ialah tersusun minal hayawani dari hayawan wan natiki dan natik. Jadi hayawan bagi insan adalah zati. Kenapa zati? Karena hayawan ini menjadi bagian yang membentuk hakikat insan. Dan insan ini merupakan salah satu afrad daripada hayawan. Wa kadza bin nisbati ilal faras dan begitu juga zati bin nisbati dengan dinisbahkan ilal farasi pada faras. Hayawan bagi faras juga disebut dengan zati. Kenapa? Karena hayawan ini menjadi bagian yang membentuk esensi faras. Karena faras itu esensinya adalah hayawanun sahil. Wa illam yakun dan apabila tidak ada apa al-kulli dakhilan ialah masuk fi haqiqati juz'iyatihi di dalam esensi individu-individu al-kulli bal melainkan kana ada apa al-kulli kharijan ialah keluar antil kal haqiqati dari esensi tersebut fahuwa maka adapun al-kulli aradiyun ialah disebut dengan aradi atau aksidental kadhahiki seperti ad-dhahik yang tertawa bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani pada insan pada manusia. Fa innahu maka sesungguhnya ad-dhahik aradiyun ialah aradi atau aksidental lam yadhul tidak masuk siapa lam yadhul tidak masuk apa ad-dhahik fi haqiqati Zaidin di dalam hakikat Zaid wa Amrin dan Amar wa Bakrin dan Bakar allati yang hiya adapun allati haqiqatu Zaidin wa Amrin wa Bakran ini al insanu ialah insan. Itu insan ini adalah hayawanun natik. Esensi dari insan itu adalah hayawanun natik. Nah, dhahik tidak menjadi bagian yang membentuk esensi insan. Insan ini salah satu afrod yang ditemukan di alam kharij, di alam eksternal dari dhahik. Namun dhahik ini tidak membentuk atau tidak menjadi bagian yang membentuk hakikat insan. Karena itu dhahik bagi insan disebut dengan ardi atau aksidental. 5. Karena sesuatu marroh yang telah lewat apa ma min annahu dari sesungguhnya apa al insan murakkabun ialah tersusun minal hayawani dari hayawan wan natiki dan natik fakot saja. Fata'ayyana maka jadi tertentu annahu apa sesungguhnya ad-dhahik kharijun ialah keluar anhu dari al-insan. Jadi kulli itu sebagaimana sudah disebutkan barusan berdasarkan apakah kulli ini menjadi bagian yang membentuk esensi individu-individu yang dicakupnya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan zati esensial, yang kedua disebut dengan aradi, aksidental. Kapan disebut dengan zati? Apabila kulli itu menjadi bagian yang membentuk esensi individu-individu yang dicakupnya. Kapan disebut dengan aradi, aksidental? Itu apabila kulli itu tidak masuk atau tidak menjadi bagian yang membentuk esensi atau hakikat individu-individu yang dicakupnya. Demikian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.